anak-anak, bagaimana kabar kalian semuanya hari ini? Ibu harap kalian semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Nah, di sini kita akan mempelajari pelajaran ilmu pengetahuan alam. Nah, adapun capaian pembelajaran kita yaitu peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antara komponen biotik, abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Amin. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu komponen abiotik dan komponen biotik? Nah, jadi komponen abiotik adalah komponen ekosistem benda tidak hidup atau benda mati. Sedangkan komponen biotik adalah komponen ekosistem meliputi makhluk hidup atau benda hidup. Jadi komponen abiotik itu contohnya apa saja sih? Ya, komponen abiotik itu contohnya yaitu air, tanah, cahaya matahari, udara, dan masih banyak lagi. Sedangkan komponen biotik itu misalnya seperti tanaman, hewan, seperti itu. Nah, dalam komponen biotik itu dibedakan menjadi 3, yaitu produsen, konsumen, dan dekomposer atau pengurai. Nah, apa sih itu produsen, konsumen, dan dekomposer itu? Jadi, produsen adalah makhluk hidup yang dapat menghasilkan makanan sendiri, misalnya yaitu tumbuhan. Kan kalian tahu kan bahwa tumbuhan itu melakukan apa? Ya, melakukan proses fotosintesis untuk menghasilkan makanannya, untuk memproduksi makanannya. Nah, kemudian bila produsen itu dimakan oleh makhluk hidup yang lain, itu akan dimakan oleh konsumen. Jadi hewan yang memakan tumbuhan itu disebut sebagai konsumen. Nah, konsumen itu memperoleh energi dari bahan makanan yang dibuat oleh produsen. Nah, kemudian ada dekomposer atau pengurai. Nah, dekomposer atau pengurai ini merupakan sebuah organisme yang berperan sebagai pengurai zat-zat yang terdapat dalam makhluk hidup yang sudah mati. Jadi, dekomposer ini menguraikan zat organik menjadi anorganik yang dapat dimanfaatkan kembali oleh produsen. Nah, contoh dari pengurai ini yaitu ada bakteri dan jamur saprofit. Seperti itu. Nah, antara komponen biotik dan komponen abiotik ini memiliki hubungan yang erat satu sama lain. Kehidupan biotik dipengaruhi oleh komponen abiotiknya, sedangkan komponen abiotik ini ditunjang oleh komponen biotik. Oleh sebab itu, komponen biotik dan abiotik ini saling berhubungan erat. Nah, adapun contoh komponen biotik yang mempengaruhi komponen abiotik itu adalah tumbuhan hijau dalam proses fotosintesis yang menghasilkan oksigen. Nah, sehingga kadar oksigen ini meningkat dan suhu lingkungan itu menjadi sejuk. Jadi, tumbuhan hijau itu kan merupakan sebuah komponen biotik. Karena sudah melakukan fotosintesis, maka akan mempengaruhi komposisi udara dan suhu lingkungan yang menjadi sejuk. Nah, udara dan suhu lingkungan itu merupakan sebuah komponen abiotik. Oleh sebab itu, makanya disebut bahwa komponen biotik ini mempengaruhi komponen abiotik. Nah, sedangkan untuk contoh komponen abiotik mempengaruhi komponen biotik, itu misalnya yaitu cahaya, air, udara, unsur hara, itu kan termasuk komponen abiotik ya. Itu mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan. Karena kan tumbuhan itu merupakan komponen biotik. Jadi begitu anak-anak. Apa kalian sudah paham mengenai apa itu komponen biotik dan komponen abiotik? Nah, untuk selanjutnya kalian lihat gambar apakah ini? Ya, apakah anak-anak pernah melihat ular masuk ke dalam rumah? Atau kalian pernah melihat burung yang membuat sarang di rumah atau di kelas? Nah, menurut kalian itu kenapa sih kok
bisa ular itu masuk ke rumah atau burung itu membuat sarang di rumah ataupun di kelas kalian. Jadi salah satu fenomena yaitu ular masuk ke dalam rumah ya, itu merupakan karena mereka itu kehilangan sebagian besar habitat alami karena kebutuhan manusia itu semakin meningkat. Karena seperti yang kalian sadari ya, bahwa tahun ke tahun itu populasi manusia itu semakin bertambah sehingga tempat tinggal itu menjadi juga akan bertambah. Jadi ada kegiatan manusia itu mengubah lahan hijau menjadi sebuah perumahan, misalnya seperti lahan pertanian ya, itu diubah menjadi tempat tinggal bagi manusia seperti itu. Nah, karena kegiatan manusia itu mengalihkan fungsi jalur hijau yaitu alih fungsi lahan pertanian menjadi tempat tinggal mereka, maka itu akan mempengaruhi keseimbangan sebuah ekosistem. Jadi populasi hewan itu akan berkurang dan produksi padi juga akan turun karena populasi tikus itu semakin meningkat serta akan menyebabkan krisis pangan karena akibat manusia itu mengganggu alam, keseimbangan alam seperti itu. Karena tempat tinggal hewan itu juga berkurang dan keseimbangan alam itu juga terganggu, maka banyak sekali hewan-hewan itu punah karena ya rumahnya itu dirusak oleh manusia itu, karena kan hewan-hewan kehilangan tempat, kemudian bisa masuk ke dalam rumah. Bahkan kalau masuk ke dalam rumah kan pastinya manusia akan akan membuat mati hewan tersebut karena sudah masuk rumah, karena bagi manusia itu hewan tersebut itu mengganggu dan menakutkan seperti itu. Nah, kalau dibiarkan seperti ini terus-menerus maka akan mengganggu keseimbangan ekosistem kita. Nah, kan kita tadi sudah menyinggung mengenai ekosistem ya. Nah, apakah kalian tahu apakah itu ekosistem? Jadi, ekosistem adalah salah satu bagian di kehidupan di dunia ini. Ekosistem adalah hubungan timbal balik antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Jadi, ekosistem ini memiliki dua komponen ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan di awal, yaitu hubungan antara biotik dan abiotik. Apakah kalian ingat tadi apa komponen biotik dan komponen abiotik? Ya, komponen biotik merupakan komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup, misalnya seperti hewan, manusia, dan tumbuhan. Sedangkan komponen abiotik itu merupakan komponen ekosistem yang berasal dari makhluk hidup yang tak hidup atau benda mati, misalnya seperti air, tanah, batu, cahaya matahari, dan masih banyak lagi ya. Nah, pada dasarnya ekosistem itu di dunia ini digolongkan menjadi dua jenis anak-anak, yaitu ada ekosistem alami dan ekosistem buatan. Nah, apakah kalian tahu apa itu ekosistem alami? Jadi, ekosistem alami adalah ekosistem yang terbentuk secara alami tanpa adanya campur tangan manusia. Nah, di dalam ekosistem alami itu terdiri dari dua jenis, yaitu ekosistem air dan ekosistem darat. Nah, yang pertama yaitu ada ekosistem air. Nah, di dalam ekosistem air itu terdiri dari ekosistem air tawar dan ekosistem air laut. Yang pertama yaitu ekosistem air tawar. Jadi ekosistem air tawar adalah ekosistem yang perairannya itu identik dengan kadar garam yang sangat rendah. Jadi ekosistem air tawar ini antara lain yaitu ciri-cirinya ada variasi suhu tidak mencolok, penetrasi cahaya kurang, dan terpengaruh oleh iklim dan cuaca. Nah, dalam ekosistem air tawar ini, macam tumbuhan yang terbanyak adalah jenis ganggang, sedangkan lainnya yaitu tumbuhan biji, seperti itu. Nah, kalau organisme yang hidup di air tawar ini pada umumnya yaitu yang telah beradaptasi. Nah, pada ekosistem air tawar itu juga digolongkan menjadi dua jenis anak-anak, yaitu ada air tenang dan air mengalir. Nah, kalau air tenang itu misalnya danau dan rawa. Sedangkan kalau ekosistem air mengalir yaitu air sungai. Seperti itu. Nah, di dalam ekosistem air satunya lagi yaitu di dalam jenis ekosistem air salah satunya lagi yaitu ada ekosistem air laut. Jadi sesuai namanya, ekosistem air laut itu adalah ekosistem yang berada di wilayah perairan laut. Namun
ekosistem air laut dan membedakan apa? Yang membedakan antara ekosistem air laut dan ekosistem air tawar itu, kalau air laut itu kadar garamnya itu tinggi anak-anak. Nah, tadi kan ada 2 jenis ekosistem alami. Tadi kan Ibu sudah jelaskan yang ekosistem air. Sekarang satunya lagi yaitu ada ekosistem darat. Nah, di dalam ekosistem darat ini ada beberapa jenis anak-anak, ada beberapa macam. Yang pertama yaitu ekosistem gurun. Jadi di ekosistem gurun ini merupakan ekosistem darat yang didominasi oleh flora dan fauna tertentu dan ditandai dengan lingkungan yang beriklim kering dengan curah hujan yang sangat sedikit sekali. Nah, di gurun dijumpai pula tumbuhan yang berdaun berduri, contohnya yaitu kaktus, dan tak berdaun dan memiliki akar panjang serta mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Jadi kaktus seperti itu anak-anak. Nah, untuk hewan yang hidup di gurun itu misalnya ada ular, kadal, katak, kalajengking, dan masih banyak lagi. Nah, di dalam ekosistem darat itu ada lagi ya, ada jenisnya yaitu ada ekosistem padang rumput. Ekosistem padang rumput adalah ekosistem yang terjadi di daerah padang rumput. Nah, tumbuhan hijau yang ada terdiri dari tumbuhan terna dan tumbuhan rumput. Yang keduanya itu tergantung pada kelembapan. Nah, contohnya hewan yang hidup di padang rumput itu misalnya seperti bison, zebra, singa, kucing, kemudian serigala, dan masih banyak lagi. Nah, terbentuknya padang rumput itu secara alami dan disebabkan oleh cuaca karena rendahnya tingkat curah hujan. Nah, di dalam ekosistem darat itu ada juga jenisnya yaitu ada ekosistem hutan hujan tropis. Nah, di dalam ekosistem hutan hujan tropis ini terdapat keanekaragaman spesies ya. Jadi ekosistem hutan hujan tropis itu apa sih? Nah, ekosistem hutan hujan tropis merupakan suatu sistem ekologi pada suatu wilayah luas yang didominasi oleh kumpulan pohon-pohon tinggi yang di dalamnya terdapat keanekaragaman spesies yang terbentuk pada daerah beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi dan suhu yang lembab. Nah, dalam hutan hujan tropis ini sering terdapat tumbuhan yang khas ya, atau yang memiliki ciri khas dari hutan hujan tropis itu. Misalnya ada rotan, kaktus, anggrek, seperti itu. Nah, kalau hewannya di dalam hutan hujan tropis itu ada kera, burung, badak, babi hutan, harimau, burung hantu, dan masih banyak lagi. Nah, selain ekosistem gurun, ekosistem padang rumput, dan ekosistem hutan hujan tropis ya, di ekosistem darat itu juga ada ekosistem taiga. Nah, ekosistem taiga itu apa sih? Nah, ekosistem taiga adalah hutan ya yang tersusun atas satu spesies seperti konifer, pinus dan sejenisnya, dan semak tumbuhan basahnya itu di taiga itu sedikit sekali ya, karena semak dan tumbuhan itu basah seperti itu. Nah, untuk hewannya di ekosistem taiga itu ada beruang hitam, kemudian ada burung-burung yang bermigrasi ke selatan pada musim gugur. Nah, selain ekosistem itu, yang terakhir itu ada ekosistem tundra. Nah, ekosistem tundra itu apa sih? Jadi ekosistem tundra itu merupakan suatu bioma tempat terhambatnya pertumbuhan pohon dengan rendahnya suhu lingkungan sekitar. Jadi contoh tumbuhan yang di tundra itu adalah tumbuhan kayu yang pendek ya, kemudian tumbuhan biji semusim, rumput, seperti itu. Nah, pada umumnya tumbuhannya itu mampu beradaptasi dengan keadaan yang dingin. Nah, hewan yang hidup di daerah tundra ini itu ada yang menetap dan ada yang datang pada musim panas karena semuanya berdarah panas. Nah, hewan yang menetap memiliki rambut atau bulu yang tebal. Contohnya yaitu rusa kutub dan beruang kutub. Tadi kan Ibu sudah jelaskan mengenai ekosistem alami. Sedangkan ada salah satu jenis lagi yaitu ekosistem buatan. Jadi apa sih itu ekosistem buatan? Jadi ekosistem buatan itu merupakan sebuah ekosistem yang diciptakan oleh manusia yang
diciptakan itu untuk memenuhi kebutuhan manusia itu sendiri. Jadi contoh ekosistem buatan itu ada sawah dan bendungan, seperti itu. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham mengenai jenis-jenis ekosistem? Nah, pada dasarnya setiap komponen di lingkungan itu terdapat hubungan saling ketergantungan. Bila salah satu komponen memiliki gangguan, itu akan berakibat pada komponen lainnya. Jadi, suatu ekosistem dikatakan seimbang apabila setiap komponennya, baik komponen biotik maupun abiotik itu seimbang. Nah, tadi kan Ibu sudah jelaskan mengenai ekosistem. Tadi kan ekosistem itu adalah kumpulan dari individu, populasi, dan komunitas. Nah, karena dalam suatu ekosistem itu banyak komponen ya, yaitu benda hidup dan benda mati, atau komponen biotik dan abiotik, maka akan terjadi rantai makanan di dalam ekosistem tertentu. Nah, rantai makanan itu apa sih? Jadi, rantai makanan itu merupakan sebuah peristiwa daur makan dan dimakan antara sesama makhluk hidup yang memiliki urutan-urutan tertentu. Dalam suatu rantai makanan, ada makhluk hidup yang memiliki peran sebagai produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, tadi kan di awal Ibu sudah jelaskan mengenai apa itu produsen, konsumen, dan pengurai. Nah, Ibu jelaskan kembali lagi ya. Nah, produsen itu tadi adalah makhluk hidup yang dapat membuat makanannya sendiri melalui fotosintesis. Contohnya tadi yaitu ada tumbuhan hijau, ganggang, lumut. Nah, kenapa sih Bu tumbuhan itu dikatakan sebagai produsen? Nah, jadi tumbuhan itu dikatakan sebagai produsen itu karena mampu membuat makanannya itu sendiri. Karena kan tumbuhan merupakan makhluk hidup autotrof yang mampu berfotosintesis untuk membuat makanan yang berfungsi sebagai sumber energi untuk kelangsungan hidupnya. Nah, makhluk hidup yang tergolong sebagai produsen sebenarnya bukan hanya tumbuhan saja. Makhluk hidup yang memiliki kemampuan berfotosintesis lainnya juga disebut sebagai produsen dalam rantai makanan. Nah, apa akibatnya ya bila produsen itu tidak ada? Jadi, bila produsen ini tidak ada, rantai makanan tidak akan terbentuk sebagaimana mestinya. Nah, makhluk hidup lainnya juga kan bergantung hidupnya itu karena produsen itu. Jadi kalau produsen tidak ada, maka makhluk hidup juga tidak akan makan, seperti itu. Nah, untuk peran selanjutnya selain sebagai produsen, yaitu ada sebagai konsumen. Nah, kalian sepertinya masih ingat kan dalam pelajaran IPS bahwa konsumen itu merupakan sebuah kelompok yang mengonsumsi dari sebuah mengonsumsi produk yang dihasilkan oleh produsen. Nah, di dalam IPA ini konsumen itu juga memakan hasil dari produsen itu, anak-anak. Jadi konsumen ini menggantungkan hidupnya dengan makhluk lain karena tidak memiliki kemampuan untuk menghasilkan makanannya sendiri. Nah, di konsumen ini ada 3 macam anak-anak. Yang pertama yaitu konsumen tingkat 1 atau disebut konsumen primer. Dalam konsumen primer ini, konsumen ini memakan langsung atau mengonsumsi langsung ke produsen, seperti itu. Nah, di dalam konsumen tingkat pertama ini itu biasanya itu adalah kelompok herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Ya, contohnya itu ada tikus, burung pemakan biji, dan masih banyak lagi. Sedangkan konsumen tingkat 2 itu merupakan konsumen yang memakan dari tingkat 1. Jadi konsumen tingkat 2 ini biasanya adalah hewan karnivora atau pemakan daging, misalnya ular, musang, dan masih banyak lagi. Sedangkan konsumen tingkat 3 yaitu konsumen yang mengonsumsi makhluk hidup di tingkat 2. Jadi konsumen tingkat 3 ini juga hewan karnivora ya anak-anak. Namun konsumen tingkat 3 ini tidak dapat
tidak dapat dimangsa oleh hewan lainnya seperti itu. Misalnya itu seperti harimau, elang, singa, dan hewan buas lainnya makan daging seperti itu. Nah, selain produsen, konsumen, itu ada salah satu peran, yaitu apa anak-anak? Iya, pengurai atau dekomposer. Jadi, dekomposer atau pengurai merupakan organisme yang memiliki kemampuan untuk menguraikan makhluk hidup yang sudah mati. Dapat juga disebut sebagai makhluk hidup dengan kemampuan mengubah zat organik menjadi anorganik secara cepat. Nah, hasil dari uraian tersebut kemudian dimanfaatkan kembali atau disimpan kembali ke dalam tanah anak-anak. Nah, kemudian itu digunakan oleh produsen. Nah, digunakan untuk apa sih? Apa hasil uraian itu? Nah, tanaman itu kan fotosintesis ya anak-anak. Jadi membutuhkan hasil uraian itu untuk menunjang hidupnya seperti itu. Nah, dekomposer yang biasanya ditemukan di alam bebas ini yaitu misalnya ada jamur dan bakteri. Sekarang Ibu jelaskan mengenai contoh-contoh rantai makanan. Ya. Rantai makanan yang pertama yaitu ada di sawah. Kalian perhatikan slide PPT ini. Nah, di gambar pertama kan ada padi, garis panah tikus, garis panah ular sawah, garis panah elang, garis panah dekomposer. Jadi garis panah itu menandakan peristiwa dimakan ya anak-anak. Jadi membacanya ini begini, padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah dimakan elang, kan elang tidak mungkin ya dimakan oleh dekomposer, jadi elang mati karena diuraikan oleh dekomposer. Nah, dari contoh tersebut itu padi itu sebagai produsen karena mampu menghasilkan makanannya sendiri. Karena kemudian padi dimakan oleh tikus, sehingga tikus itu merupakan konsumen tingkat pertama. Nah, kemudian tikus itu dimakan oleh ular sawah. Jadi ular sawah merupakan konsumen tingkat 2. Nah, setelah itu ular sawah dimakan oleh elang. Elang menjadi konsumen tingkat 3. Nah, kemudian elang itu mati. Ia akan jatuh ke tanah dan diuraikan oleh bakteri. Sehingga fungsi bakteri di sini yaitu sebagai pengurai atau dekomposer. Nah, anak-anak, supaya kalian hafal mengenai contoh rantai makanan di sawah, yang tadi padi dimakan tikus, tikus dimakan ular sawah dimakan elang, elang mati kemudian diuraikan oleh dekomposer, Ibu punya sebuah lagu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya ya. Nah, di dalam rantai makanan di sawah, selain padi dimakan oleh
tikus. Seperti itu. Ada salah satu contoh lagi rantai makanan di sawah itu, yaitu padi dimakan oleh belalang, belalang dimakan katak, katak dimakan ular sawah dimakan elang, elang mati kemudian diuraikan, seperti itu. Nah, kalian perhatikan gambar samping ini ya. Pada gambar tersebut itu merupakan sebuah rantai makanan yang ada di sawah, di mana padi merupakan tumbuhan berklorofil yang berperan sebagai produsen. Seperti itu. Nah, dari padi terjadi perpindahan energi ke konsumen tingkat 1, sehingga padi dimakan oleh belalang, sehingga belalang ini merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian belalang ini dimakan oleh katak, sehingga katak itu konsumen tingkat 2. Nah, kemudian katak dimakan oleh ular sawah. Ular sawah itu merupakan hewan karnivora sebagai konsumen tingkat 3. Kemudian kan ular sawah itu dimakan oleh elang. Nah, kemudian setelah elang mati, elang akan diuraikan oleh dekomposer, contohnya jamur. Selain rantai makanan di sawah, ada rantai makanan di hutan, karena hutan itu merupakan contoh ekosistem alami. Keanekaragaman hayati yang terkandung dalam ekosistem ini sangat tinggi, sehingga dalam sebuah ekosistem hutan itu ada banyak interaksi antara komponen ekosistem biotik yang ada di dalamnya. Nah, contoh rantai makanan yang ada di hutan yaitu ini anak-anak. Kalian perhatikan ya. Pada gambar ini itu tumbuhan hijau ini memproduksi makanannya sendiri melalui proses fotosintesis. Dengan bantuan sinar matahari, tumbuhan mampu memproduksi makanannya yang kemudian tersimpan di dalam tumbuhan. Jadi dalam rantai makanan di dalam ekosistem, rumput berperan sebagai produsen. Nah, kemudian konsumen tingkat 1 pada ekosistem hutan yaitu hewan herbivora. Contohnya pada ekosistem hutan yaitu ada kambing hutan ya. Kemudian konsumen tingkat 1 dimakan oleh konsumen tingkat 2 yaitu hewan pemakan karnivora. Nah, contohnya pada ini yaitu apa anak-anak? Iya, singa. Jadi singa mendapatkan makanannya dengan cara memangsa kambing hutan. Nah, pada saat konsumen tingkat 2 ini mati, tubuhnya akan membusuk. Nah, pada proses pembusukan ini, tubuhnya ini akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi tumbuhan. Jadi, kembali lagi ke tumbuhan. Selain rantai makanan yang ada di sawah, di hutan, ada juga rantai makanan yang ada di laut, anak-anak. Jadi, rantai makanan yang ada di laut itu namanya itu yang pertama, tumbuhan yang ada di laut itu namanya adalah fitoplankton, di mana fitoplankton ini memproduksi makannya sendiri melalui fotosintesis. Nah, dengan bantuan sinar matahari, fitoplankton ini mampu memproduksi makanannya yang kemudian tersimpan di dalam tubuhnya. Nah, kemudian oleh sebab itu ya anak-anak, fitoplankton ini berperan sebagai produsen. Kemudian fitoplankton dimakan oleh zooplankton ya. Sehingga zooplankton ini merupakan konsumen tingkat 1. Kemudian zooplankton dimakan oleh ikan kecil ya. Nah, sehingga ikan kecil ini merupakan konsumen tingkat 2 karena memakan konsumen tingkat 1. Nah, kemudian ikan-ikan kecil ini dimakan oleh ikan-ikan besar yang ada di laut. Kemudian sehingga anak-anak ya, ikan-ikan besar itu merupakan konsumen tingkat 3. Nah, kemudian ikan-ikan besar ini kemudian dimakan oleh paus bergerigi. Paus bergerigi kan hewan karnivora yang memangsa ikan-ikan besar yang berada di dalam ekosistem laut.
Nah, kemudian saat paus bergerigi ini mati, maka tubuhnya akan membusuk. Nah, pada proses pembusukan ini, tubuhnya ini akan diurai oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Nah, hasil penguraian ini kemudian akan diubah oleh mikroorganisme dalam tanah untuk menjadi sumber makanan bagi fitoplankton. Selanjutnya ada jaring-jaring makanan. Nah, kan rantai makanan itu merupakan gambar peristiwa makan dan dimakan yang sederhana. Nah, pada kenyataannya dalam suatu ekosistem itu tidak hanya terdapat satu rantai makanan, karena satu produsen tidak selalu menjadi sumber makanan bagi satu jenis herbivora. Sebaliknya, satu jenis herbivora tidak selalu memakan satu jenis produsen. Dengan demikian, di dalam ekosistem terdapat rantai makanan yang saling berhubungan membentuk suatu jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan merupakan sekumpulan rantai makanan yang saling berhubungan. Nah, adapun contoh jaring-jaring makanan ialah sebagai berikut. Pada gambar tersebut, ada sawi dan bunga sepatu menempati tingkat tropik 1 yaitu sebagai produsen. Kemudian ada ulat, tikus, dan belalang sebagai konsumen tingkat 1 yang memakan produsen. Kemudian ada katak dan burung pipit merupakan konsumen tingkat 2 yang memakan konsumen tingkat 1. Sedangkan elang sebagai konsumen puncak itu memakan burung pipit dan katak. Nah, dapat disimpulkan dari jaring-jaring makanan ini terdapat 5 rantai makanan, yaitu ada bunga sepatu dimakan oleh ulat, ulat dimakan burung pipit dimakan elang. Kemudian rantai makanan yang kedua yaitu sawi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh elang. Dan yang ketiga ada sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh elang. Rantai makan yang keempat yaitu sawi dimakan oleh belalang, belalang dimakan burung pipit dimakan elang. Dan rantai makan yang kelima yaitu ada sawi dimakan oleh ulat, ulat dimakan burung pipit, dan burung pipit dimakan oleh elang. Nah, dari contoh-contoh tersebut, dalam suatu ekosistem tidak hanya terdapat satu rantai makanan saja, tetapi banyak bentuk rantai makanan. Nah, rantai-rantai tersebut saling berhubungan antara satu dengan yang lain, sehingga disebut jaring-jaring makanan. Nah, selain rantai makanan dan jaring-jaring makanan, ada lagi yaitu piramida makanan. Piramida makanan adalah suatu gambaran yang menjelaskan hubungan antar komponen makhluk hidup yang ada dalam sebuah ekosistem. Nah, piramida makanan sendiri berbeda dengan rantai makanan. Piramida makanan diketahui lebih menggambarkan sebuah interaksi dari setiap komponen biotik. Hal ini tentu lebih dari sekedar suatu peristiwa makan dan dimakan dalam atau biasa disebut rantai makanan ya. Jadi piramida makanan itu lebih dari rantai makanan itu sendiri. Nah, di dalam piramida makanan ini terdapat tingkatan ya anak-anak. Nah, makhluk hidup yang memperoleh sumber makanan melalui langkah yang sama itu dianggap termasuk pada tingkat trofik yang sama. Suatu populasi makhluk hidup bisa menempati lebih dari satu tingkat trofik tergantung sumber makanan yang diperoleh. Nah, dalam ekosistem yang seimbang, jumlah populasi makhluk hidup dalam suatu tingkatan harus melebihi jumlah populasi makhluk hidup pada tingkatan selanjutnya. Misalnya, produsen harus berjumlah lebih banyak dari jumlah konsumen tingkat 1. Konsumen tingkat 1 harus lebih banyak dari konsumen tingkat 2, dan seterusnya. Nah, di dalam piramida makanan tadi kan ada tingkatan-tingkatannya. Nah, ada pun tingkatan-tingkatan dari piramida makanan itu yang pertama itu ada tropik atau tingkat 1, di mana pada tropik atau tingkat 1 yaitu ditempati oleh produsen, di mana tumbuhan hijau merupakan produsen yang menerima sumber energi dari matahari. Tumbuhan kemudian menghasilkan zat makanan melalui proses fotosintesis. Nah, dalam proses tersebut, tumbuhan hanya memakai energi dari matahari dan CO2 dari udara. Karena itu, tumbuhan digolongkan pada trofik tingkat pertama. Kemudian ada tingkatan piramida makanan yang kedua, yaitu ada tropik tingkat atau tingkat 2, di mana produsen pada tingkat 1 kemudian akan dimakan oleh para hewan yang berada pada tingkat trofik ini, yaitu hewan herbivora.
Contohnya adalah sapi, kambing, dan kelinci. Nah, jumlah konsumen tingkat 1 yang terus meningkat akan memangkas jumlah rumput sebagai produsen. Namun, dengan adanya konsumen tingkat 2, maka rumput dapat tumbuh lebih banyak lagi. Nah, kemudian ada tropik atau tingkat 3. Di mana pada tingkatan sebelumnya itu adalah hewan herbivora, maka tropik atau tingkat ketiga ini yaitu hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging, misalnya serigala, ular, dan sebagainya. Nah, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, konsumen tingkat 2 itu memakan konsumen tingkat 1. Maka akan membantu pertumbuhan produsen agar keseimbangan ekosistem terus terjaga. Selain tropik 1, tropik 2, tropik 3, ada juga tropik 4, di mana pada tropik atau tingkatan yang keempat dalam piramida makanan merupakan hewan karnivora yang tidak bisa dimakan oleh hewan lain, seperti itu. Contohnya dalam tingkat ini yaitu hewan elang. Dan perhatikan gambar piramida makanan ini. Nah, seumpama kata pada contoh ini itu dihilangkan, apa yang akan terjadi? Ya, kemungkinan yang akan terjadi adalah jumlah belalang akan meningkat karena tidak ada pemangsanya. Kebalikannya, jumlah ular akan berkurang karena tidak ada makanan. Yang terjadi berikutnya adalah belalang pun akan banyak yang akan mati karena jumlah rumput tidak bisa memenuhi kebutuhan makan belalang yang jumlahnya bertambah banyak. Seperti itu. Nah, dari ilustrasi di atas, sebuah ekosistem itu akan seimbang dan terjaga kelestariannya apabila jumlah produsen lebih banyak daripada jumlah konsumen 1. Jumlah konsumen 1 harus lebih banyak daripada konsumen 2, dan seterusnya. Nah, apabila kondisi tersebut digambarkan, maka akan terbentuk suatu piramida makanan. Nah, jika salah satu rantai makanan terganggu, jaring-jaring makanan pun juga akan terganggu. Nah, perubahan-perubahan yang bersifat alami dan menjadi bagian dari daur hidup di dalam ekosistem tidak akan memberikan gangguan yang berarti. Hal itu disebabkan karena perubahan-perubahan tersebut berlangsung lambat. Perubahan yang tiba-tiba bahkan yang memberikan dampak kerusakan yang cukup besar dan akan mengganggu jaring-jaring makanan itu sendiri. Seperti itu. Di antara perubahan-perubahan tersebut itu yang bisa mengakibatkan terganggunya jaring-jaring makanan yaitu ada bencana alam, pencemaran lingkungan, kebakaran, atau pemanasan global, sehingga akan berdampak pada jaring-jaring makanan itu sendiri. Nah, kan oleh sebab itu kita sebagai makhluk hidup senantiasa harus bergantung pada makhluk hidup yang lain, karena seperti yang kalian ketahui ya, bahwa keseimbangan ekosistem itu sangat penting bagi kelangsungan hidup makhluk hidup. Untuk itu kita harus bijaksana dengan tidak melakukan perusakan lingkungan demi keseimbangan alam dan kelangsungan hidup kita semuanya. Nah, mari cintai lingkungan hidup kita mulai dari yang terdekat dengan menjaga kelestarian lingkungan, kelestarian alam di sekitar kita. Nah, hubungan biotik dan abiotik itu selain rantai makanan, jaring-jaring makanan, serta piramida makanan, di dalam suatu ekosistem itu ada lagi yaitu simbiosis. Nah, simbiosis itu merupakan hubungan saling mempengaruhi antara dua makhluk hidup, di mana pada simbiosis ini itu ada 3 macam anak-anak. Yang pertama ada simbiosis mutualisme, di mana pada simbiosis ini ada 2 spesies makhluk hidup yang berbeda yang saling bekerja sama, di mana keduanya itu saling menguntungkan, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua ada simbiosis komensalisme, di mana pada simbiosis ini ada 2 spesies makhluk hidup saling bekerja sama atau hidup bersama, di mana salah satunya itu mendapatkan keuntungan dan yang satunya lagi itu tidak mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat kerugian. Dan yang terakhir ada simbiosis paratisme, di mana pada simbiosis ini, pada simbiosis parasitisme, di mana ada 2 makhluk hidup yang berbeda spesies itu saling bekerja sama atau hidup bersama, di mana yang satunya itu
mendapatkan keuntungan dan satunya lagi itu mendapatkan kerugian atau merasa dirugikan. Nah, ada pun contoh-contoh dari simbiosis mutualisme, yaitu yang pertama ada burung plover dengan buaya. Kenapa kok burung plover ini dengan buaya itu disebut simbiosis mutualisme? Karena burung plover ini mendapatkan keuntungan berupa makanan dengan membersihkan gigi buaya, dan buaya mendapat keuntungan karena giginya akan bersih sehingga terhindar dari infeksi. Kemudian contoh lain dari simbiosis mutualisme yaitu ada lebah atau kupu-kupu dengan bunga. Nah, serangga seperti kupu-kupu dan lebah itu mengambil nektar dari bunga untuk makanannya. Kemudian bunga ini juga akan mendapatkan keuntungan dari serangga tersebut. Serangga itu akan membantu penyerbukan pada bunga itu. Kemudian contoh yang lain pada simbiosis mutualisme yaitu ada kerbau dengan burung jalak. Dimana seperti yang kalian ketahui bahwa jalak itu akan mendapat keuntungan yaitu mendapatkan makanan yaitu berupa kutu. Nah, sedangkan kerbau dari jalak memakan kutu-kutunya di badannya, itu kerbau juga akan mendapatkan keuntungan yaitu dia akan merasa nyaman dan tidak akan gatal, sehingga mereka berdua itu saling memperoleh keuntungan satu sama lain. Kemudian ada selain itu, selain memperoleh makanan kemudian kerbau tidak gatal seperti itu, ada lagi keuntungan yang diperoleh kerbau yaitu adanya peringatan akan bahaya. Karena burung jalak itu akan segera terbang jika mengetahui adanya ancaman. Nah, contoh yang terakhir dari simbiosis mutualisme yaitu tumbuhan dengan cacing. Di mana pada tumbuhan dan cacing ini, tumbuhan akan sangat terbantu oleh adanya cacing tanah yang membuat lubang-lubang di dalam tanahnya itu sendiri. Air dan udara yang diperlukan tumbuhan menjadi lebih mudah menyerap dan diserap oleh akar. Nah, sebaliknya, cacing tanah akan mendapatkan makanan dari daun-daun kering yang berguguran yang kemudian membusuk. Sedangkan contoh simbiosis komensalisme itu tadi kan pengertiannya kerjasama antara dua spesies makhluk hidup yang berbeda, namun yang satunya mendapatkan keuntungan dan satunya lagi tidak mendapatkan keuntungan dan tidak mendapat kerugian. Yaitu contohnya ada anggrek dan berbagai jenis paku-pakuan hidup menumpang pada tumbuhan lain, di mana anggrek dan paku-pakuan itu akan mendapatkan tempat hidup yang dapat terjangkau sinar matahari yang membantu mereka berfotosintesis. Nah, untuk tumbuhan yang ditumpangi oleh anggrek dan paku-pakuan ini itu tidak akan mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapatkan kerugian seperti itu. Nah, contoh lain dari simbiosis komensalisme itu ada ikan hiu dengan ikan remora, di mana ikan remora ini kan akan menempel pada tubuh ikan hiu ya anak-anak. Jadi remora ini akan mendapatkan sisa-sisa makanan dari ikan hiu itu sendiri. Nah, selain itu ikan remora ini dapat berpergian kemanapun tanpa takut dimangsa oleh ikan-ikan besar yang lain. Nah, sedangkan hiu itu dengan adanya ikan remora itu tidak akan mendapatkan keuntungan ataupun tidak mendapat kerugian. Simbiosis yang terakhir yaitu adalah simbiosis parasitisme, di mana pada simbiosis ini kan tadi adanya kerjasama antara dua makhluk hidup, di mana yang satu diuntungkan dan yang satunya dirugikan. Contohnya yaitu benalu yang menempel pada inangnya. Nah, selain menumpang hidup, benalu yang menempel pada tumbuhan inang itu juga akan mengambil makanan dari tumbuhan inang yang ditumpanginya itu. Nah, akibatnya tumbuhan yang ditumpangi itu mengalami kerugian karena kehilangan zat-zat makanan dan pertumbuhannya itu akan terganggu. Nah, untuk contoh yang kedua dari simbiosis parasitisme yaitu ada tumbuhan tali putri yang menumpang pada tumbuhan lain, di mana tumbuhan tali putri ini kan tidak bisa membuat makanannya sendiri ya. Jadi tumbuhan ini menghisap zat-zat makanan dari tumbuhan yang ditumpanginya sehingga hal tersebut itu menghambat pertumbuhan bagi inangnya. Bagaimana materi yang Ibu sudah jelaskan? Apakah kalian semuanya sudah paham? Nah, semoga materi-materi Ibu dapat bermanfaat untuk kalian semuanya, dapat memberikan wawasan bagi kalian semuanya. Ya anak-anak, nah Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk terus belajar dan semangat untuk meraih cita-citanya.
Dadah!